Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas salah satu strategi algoritma yang sangat populer dan sering digunakan, yaitu divide and conquer. Nama saya Novel Alim dan saya akan membantu Anda untuk memahami apa itu divide and conquer, mengapa strategi ini begitu efisien, serta bagaimana penerapannya dalam berbagai masalah pemrograman. Divide and conquer adalah tentang memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Ini seperti menyusun sebuah puzzle. Kita menyelesaikan potongan-potongan kecil terlebih dahulu sebelum mendapatkan gambaran lengkapnya. Jadi mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami strategi menarik ini. Saya yakin Anda akan menemukan banyak hal baru dan bermanfaat. Oke, divide and conquer adalah salah satu strategi pemrograman yang sangat menarik. Strategi ini bekerja dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Ada tiga langkah utama yang menjadi inti dari divide and conquer. Yang pertama adalah divide, di mana kita memecah masalah besar menjadi beberapa sub masalah kecil. Yang kedua yaitu conquer, kita menyelesaikan masing-masing submasalah ini secara individu. Dan yang terakhir yaitu combine, di mana kita menggabungkan solusi dari semua submasalah tersebut untuk menyelesaikan masalah awal. Metode ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Sebagai contoh sederhana, bayangkan Anda sedang menyusun sebuah puzzle. Anda memecahnya menjadi beberapa bagian kecil, menyelesaikan tiap bagian, lalu menggabungkannya kembali menjadi gambar utuh. Begitulah cara divide and conquer bekerja. Jadi itulah gambaran singkat tentang konsep divide and conquer. Mari kita lanjut ke contoh aplikasinya. Sekarang kita masuk ke contoh nyata dari divide and conquer, yaitu algoritma merge sort. Ini adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling efisien dan sering digunakan, terutama ketika kita berurusan dengan dataset yang besar. Misalnya, kita memiliki array seperti ini: 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Langkah pertama adalah divide. Kita pecah array ini menjadi dua bagian lebih kecil, lalu terus membaginya hingga setiap elemen berdiri sendiri, seperti 38, 27, dan 43, dan seterusnya. Langkah kedua adalah conquer, di mana kita mengurutkan setiap bagian kecil ini secara individu. Karena setiap elemen sudah terpisah, proses pengurutan menjadi sangat sederhana. Dan akhirnya, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu combine. Di sini kita mulai menggabungkan elemen-elemen yang sudah terurut, seperti 2738, lalu 343, hingga akhirnya menjadi array lengkap yang sudah terurut, yaitu 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 83, dan 82. Keunggulan Mersok adalah efisiensi waktunya, yaitu O dalam kurung N, log N, tutup kurung. Ini berarti algoritma ini jauh lebih cepat dibandingkan metode lain seperti bubble sort yang membutuhkan O dalam kurung N pangkat 2, tutup kurung. Karena itu, merge sort sangat cocok digunakan untuk data besar yang membutuhkan performa stabil. Menarik kan? Mari kita lanjut ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari divide and conquer di slide berikutnya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari pendekatan divide and conquer. Seperti teknik lainnya, metode ini juga memiliki sisi positif dan negatifnya. Pertama, kelebihannya. Divide and conquer dikenal sangat efisien dalam mengurangi kompleksitas waktu, terutama untuk masalah yang besar, karena metode ini memecah masalah menjadi bagian kecil. Struktur pemecahannya menjadi lebih jelas dan terorganisir. Selain itu, metode ini memiliki skalabilitas tinggi, artinya divide and conquer sangat cocok untuk menangani data besar atau diterapkan pada sistem paralel, di mana sub masalah dapat diselesaikan secara bersamaan. Tapi tentu saja ada juga kekurangannya. Salah satunya adalah penggunaan memori yang tinggi, karena metode ini banyak menggunakan rekursi. Setiap panggilan
Fungsi membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan data. Selain itu, tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan divide and conquer. Beberapa masalah lebih cocok diselesaikan dengan pendekatan lain. Terakhir, meskipun konsepnya sederhana, implementasi algoritma berbasis divide and conquer seringkali cukup rumit. Jadi, meskipun ada kelemahan, kelebihan yang dimiliki divide and conquer membuatnya tetap menjadi pilihan utama untuk banyak kasus, terutama saat kita membutuhkan efisiensi tinggi. Mari kita lihat salah satu aplikasi menarik lainnya di slide berikutnya. Oke, divide and conquer tidak hanya digunakan untuk pengurutan data, tetapi juga sangat efektif dalam dunia pemrograman strategi, seperti dalam dunia permainan strategi, seperti catur. Salah satu aplikasinya adalah min-max problem yang digunakan untuk menentukan langkah terbaik dalam permainan. Tujuan utama dari min-max problem adalah mencari strategi optimal di mana pemain pertama disebut max, berusaha memaksimalkan skor. Sementara itu, pemain kedua min mencoba meminimalkan skor yang dapat dicapai pemain pertama. Pendekatan divide and conquer digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita memecah semua kemungkinan langkah pemain menjadi sebuah pohon keputusan. Setiap cabang mewakili pilihan langkah dan pada ujung daun terdapat skor yang menunjukkan hasil dari setiap strategi. Setelah pohon selesai, kita menganalisisnya dari bawah ke atas atau bottom up untuk menemukan langkah terbaik bagi setiap pemain. Dengan cara ini, pemain dapat membuat keputusan berdasarkan evaluasi semua kemungkinan langkah. Sebagai contoh, bayangkan Anda bermain catur. Dengan menggunakan pendekatan min-max, kita dapat menghitung langkah-langkah yang memungkinkan, mengevaluasi skor setiap langkah, lalu memilih langkah terbaik untuk memaksimalkan peluang menang. Inilah kekuatan divide and conquer dalam min-max problem. Dengan metode ini, kita dapat menyusun strategi yang optimal dalam berbagai permainan. Tidak hanya catur, tetapi juga permainan lain seperti tic-tac-toe atau game strategi kompleks lainnya. Selanjutnya, mari kita rangkum seluruh pembahasan ini di slide kesimpulan. Oke, sebagai penutup, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada video ini tentang divide and conquer. Divide and conquer adalah strategi pemrograman yang sangat berguna untuk memecah masalah kompleks. Dengan langkah-langkah divide, conquer, dan combine, kita bisa menyelesaikan masalah besar dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Beberapa contoh aplikasinya adalah merge sort, algoritma yang efisien untuk pengurutan data, dan min-max problems yang digunakan untuk menyusun strategi optimal dalam permainan. Kita juga telah melihat kelebihan dari divide and conquer seperti efisiensinya yang tinggi dan struktur yang jelas. Namun kita juga perlu mempertimbangkan kekurangannya seperti penggunaan memori yang lebih besar dan tingkat kompleksitas implementasi untuk beberapa masalah. Pada akhirnya, divide and conquer adalah alat yang sangat bermanfaat dalam dunia algoritma. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menghadapi berbagai tantangan pemrograman dengan pendekatan yang lebih terorganisir dan efektif. Terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan atau diskusi, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Mari kita eksplor lebih jauh dunia algoritma bersama-sama. Oke, kita telah sampai di akhir video. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Anda yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya harap materi tentang divide and conquer yang telah kita bahas hari ini memberikan pemahaman baru dan menambah wawasan Anda, terutama dalam dunia algoritma dan pemrograman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan membantu. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar, dan algoritma seperti divide and conquer adalah fondasi yang penting dalam pemrograman. Mari kita terus belajar dan menggali lebih dalam dunia ini karena masih banyak hal menarik yang menanti untuk dieksplorasi. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa.